Karena sekarang pertarungan AI itu nggak kayak dulu. Kalau dulu pertarungan AI itu Microsoft sama Google, sama AMD, sama Amazon gitu kan. Nah sekarang nggak, persaingan itu adalah persaingan AI itu sekarang adalah Amerika dan China. Kalau kata Donald Trump, China. Jangankan di Amerika, di Cina aja semua panik. Saya orangnya parno misalnya, saya nggak mau Sherlock sama aplikasi atau di handphone saya nggak mau. Akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, men. Pakai Gojek nggak bisa, order GoFood nggak bisa, even Tokopedia nggak bisa gitu loh. Udah nggak bisa dihindarin. Betul masalah privacy, tapi ada hal-hal yang memang akhirnya kita give up karena memang nggak bisa gitu loh. Memang harus. Oke. Nah, lanjutkan lagi. Jadi itu kan yang membuat di model berpikir yang mungkin lebih ringkas dan lebih efisien sehingga apa istilahnya itu, walaupun nih sekarang nih saya nggak tahu ada hubungannya nggak. Ya. Soalnya tadi pagi saya pakai DeepSeek pun lama banget. Nah, betul gitu loh. Ya. Jadi gini. Ini ada berbagai dimensi. Pertama, Amerika udah jelas-jelas bilang bahwa gua gak suka. Kenapa DeepSeek lahir? Itu juga karena Amerika nge-ban gak boleh Cina pakai chip Nvidia. Makanya dia pakai chip Nvidia yang jadul kan. Itu kan awal dari situ. Begitu dia udah DeepSeek udah bagus, tambah di ban. Maksudnya gimana? Kalau mungkin bagi orang IT ada yang tahu yang namanya DDoS gitu ya. Jadi tinggal orang masukin banyak jeger sampai di akhirnya tumbang gitu ya. Jadi tumbangnya ini sebenarnya nggak organik, cuman karena ini aja. Orang semua lagi pengen pakai lambat. It's natural. Maksudnya apa? Come on. Kalau coba deh ingat-ingat dulu pertama kali ChatGPT dipakai kayak gimana? Atau jangan gitu deh. Pertama kali pakai Google deh. Tahun berapa? Itu busuk banget. Dulu inget banget. Itu aja, karena memang sekarang ini ya lagi batuk lah, biasa lah, emang come on gitu. Kalian hari pertama kerja emang langsung jago? Enggak kan? Gitu aja sih. Jadi kalau ini terlepas dari masalah proses internal, ada efek-efek dari eksternal juga, dari pesaing, dari apa, bahkan negara. Karena sekarang pertarungan AI itu nggak kayak dulu. Kalau dulu pertarungan AI itu Microsoft sama Google, sama AMD, sama Amazon gitu kan. Nah, sekarang enggak, persaingan AI itu sekarang adalah Amerika dan China. Kalau kata Donald Trump, China. Gitu. Itu yang menarik ya. Gitu. Jadi kenapa dia bisa gini? Ya nggak apa-apa. Ini memang lagi masa peralihan aja. Bahwa dia servernya makanya pemerintah China juga bakal serius ya mendukung proyek ini ya. Karena justru. Iya kan? Karena kalau kita lihat ya dari sisi berapa sih anggaran yang sudah dikeluarkan untuk DeepSeek, katanya baru $6 juta. Betul. Iya kan? 5,6 juta dolar. 5,6 juta dolar. Compares dengan untuk ChatGPT berapa? ChatGPT itu sampai ratusan miliar dolar. Udah sampai 600 lebih kalau nggak salah. Dan terakhir kan Donald Trump sebelum ada ChatGPT itu kan mencanangkan atau satu program apa sih Stargate. Stargate. Itu jauh lebih gila lagi kan ya. Betul. 600, ya itu 600-700 atau berapa miliar dolar gitu. Jadi memang sebenarnya gini, itu bukan berarti bagus atau jelek atau gimana. Simpelnya gini aja deh, gampang. Kita lihat analogi aja fenomena gini. Yang paling gampang yang orang tahu semua apa sih? Mobil. Kita udah tahu apa mobil? Mercy, Toyota, gitu kan? Toyota misalnya, ada mobil listrik. Main angka aja ya, kita ngomong angka. Toyota mobil listrik harga 2 miliar. Oke. Fine. Tiba-tiba masuk BYD Seal. Oke? Berapa harganya? 700 juta. Itu kayak boneka kayak gitu. Gila 700 juta. Keren. Udah kayak Tesla, kayak apa. Calm down. Kita lihat karena apa? Ini masih tetap yang mobil dulu biar bisa kita analoginya kan secara gampang ya. Mobil itu partsnya ada banyak, ada ribuan. Dan banyak proses yang dilakukan yang mungkin di BYD Tesla itu banyak yang di skip untuk cost cutting. Karena nggak terlalu penting. Contoh, karena ini udah kejadian untuk di mobil ya. Dia misalnya kalau Toyota itu
proses anti karat coating-nya sampai 6 atau 8 kali. Yang paling simpel, even Tesla cuman 4 kali. BYD mungkin cuma 2 kali anti karat coating-nya. Jadi sekarang nggak kelihatan, baru beli, gross bagus, bagus, bagus. Tungguin 2-3 tahun baru nanti akan kelihatan bedanya. Oke? Nah, ini juga yang terjadi di antara kita DeepSeek itu kan dia cuma 5,6 juta dolar, sementara di Amerika udah ribuan dolar. Makanya kenapa stock marketnya crash sampai turun 1 triliun dolar itu para pemain AI di Amerika. Karena investornya begitu ngelihat ChatGPT DeepSeek R1 udah keluar. Ini cuman pakai 400 orang. Cuman pakai 5,6 juta dolar. Sementara di Amerika udah keluar duit banyak, belum keluar produk loh ya. ChatGPT udah ada tapi kan yang O1, O2 belum keluar gitu kan. Nah, investor yang punya duit bilang kan, lah, lu gimana nih? Nih udah keluar nih 5,6 juta. Gue kemarin ngasih 100 berapa ratus miliar kemana? Panik dong, wajar dong. Orang keluarin duit panik, dia nanya dong, kemana? Barang nggak ada, nih, sono udah keluar nih barang. Masalahnya gini, simple. Yang itu tadi kan, sekarang kita bawa ke yang lebih gampang lagi. Contoh gini aja. Nih kita di sini nih misalnya, bikin aplikasi. Nih misalnya payung atau gajian atau apa. Anggaplah udah ada harganya. Oke? Harganya 500 juta misalnya. Tiba-tiba ada dong pemain baru datang, gue bisa bikin sama 100 juta. Bener, nggak ada yang salah. Kenapa? Ini waktu dibikin, yang bikin siapa? Orang yang udah pengalaman, kerja yang udah punya tanggungan, yang nggak mau digaji 6 juta karena punya tanggungan. Itu yang 100 juta, yang bikin fresh grade, nggak punya tanggungan, digaji 2 juta juga nyengir, dan bisa terjampai malam. Badan nggak keropos kayak kita. Suruh kerja 24 jam masih cengenges saja gitu kan, kayak kita dulu. That's it, exactly yang terjadi dengan DeepSeek kan. Cuman berapa ratus orang, fresh grade yang dipilih, top of the line, cream of the crop dari universitas top di sana. Makanya dia bisa cepet dan murah, nggak ada yang aneh sebenarnya. Jadi kalau kenapa kemarin gonjang-ganjing, wajar, itulah yang udah ngeluarin duit ratusan miliar, boleh nanya dong, boleh dong. Ya, netnya ke OpenAI, yang gue udah keluar nih, mata produk lo, nih dia di offer 5,6 juta nih, gue minta, boleh dong gue minta penjelasan di shop. Simpelnya gitu aja, nggak ada yang aneh kok gitu. Misalnya, kok bisa? Ya bisa, contoh kayak tadi. Ini ada anak fresh grade bikin 100 juta, yang ini nggak masalah. Kayak BYD Seal tadi sama si... Ya soalnya kan gini, logis ya, kalau dengan 5,6 juta tadi, ya kan, bisa dibuat setara dengan ChatGPT. Ya. Apalagi kalau budgetnya sama dengan ChatGPT saat dibangun. Itu kan yang menakutkan sebenarnya kan ya. Betul. Sekarang. Betul. Makanya tadi saya bilang, inget gak? Karena cara pengolahan si ChatGPT tadi, inget ya, query 1000, dia ngeliatin 1000, sementara si DeepSeek kan gak gitu. Makanya dia amat sangat efisien, baik dari segi processing power, dari segi penggunaan energi. Oh, satu lagi yang saya perlu bilang ya, crashingnya ini bukan cuma crashing di perusahaan AI loh, perusahaan IT loh, tapi yang ikut jatuh adalah perusahaan energi. Tahu kan? Kok bisa? Kenapa? Server itu perlu watt listrik gede banget. Jadi istilahnya perusahaan-perusahaan energi di sana udah ngeliat nih, begitu AI naik daun kan, mereka juga bangun infrastruktur dong. Begitu ngeliat turun 1 triliun kan, kita ngapain? Gue udah beli PLTA, gue udah beli anu gitu kan. Ternyata nggak gitunya di pikiran. Makanya jadi deg-degan kan, aduh gimana nih. Itu lagi masalahnya. Makanya tadi saya bilang, kenapa kita yang orang IT ini, udah ngeliat kan, gila. Kenapa nggak ada yang kepikiran? Caranya kita tinggal pecah-pecah semua, didistilasi itu bahasanya kan. Itu bahkan jauh lebih irit, jauh lebih efisien, jauh lebih cepat gitu. Dan open source juga. Dan open source, itu dia maksudnya. Pengembangan machine learning-nya. Iya, itu harusnya bisa lebih cepat. Betul gitu, bisa lebih cepat. Tapi memang walaupun gini, makanya kenapa tadi saya kasih contoh mobil Toyota sama BYD. Oke? Bukan berarti kita udah ngomongin dari tadi DeepSeek gitu kan. Berarti OpenAI busuk, jelek. Enggak. Makanya tadi saya kan kasih analogi OpenAI-nya Toyota kan. DeepSeek-nya BYD kan. Kita jangan terlalu terpaku, karena apa? Time will tell. Dua-duanya akan diperlukan.
karena dia nature-nya beda. Karena yang satu ini, karena walaupun ini bisa jadi panjang, kalau saya udah ngetes si siapa namanya nih, si DeepSeek ini, dia ada kekurangannya. Contoh yang paling gampang, dia kan sangat berpengaruh pada proses distilasi tadi kan, menentukan ini ke departemen mana kan, ke fakultas mana kan. Kalau di sininya error, ke bawahnya udah berantakan dia. Tapi di sininya kan memang dia masih bagus gitu ya. Nah, itu masalahnya, dia terpakunya di sini. Sementara kalau si OpenAI, dia benar-benar perlu processing power gede banget, brute force lah istilahnya kan. Dua-duanya ada kelebihan kekurangannya, dua-duanya ada kegunaannya sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti, udah OpenAI jelek, pakai DeepSeek aja. Enggak, dua-duanya beda tools. Istilahnya, sama aja kayak ada Formula 1 sama traktor, bagusan mana? Enggak ada, dua-duanya dipakai. Satu buat balapan, satu buat bajak sawah. Oke, kurang lebih kayak gitu. Berarti nggak terlalu head to head, betul ya mereka sebenarnya? Nantinya enggak, sekarang masih. Karena apa? Karena kaget si investor aja, boleh dong itu tadi. Karena Nanti. penggunaannya masih penggunaan yang sifatnya Betul. dasar gitu. Iya, kalau dasar dia masih head to head. Ketika udah advance, Nah, lah. kelihatan bahwa berbeda nih. Iya, gitu ya. iya betul. Gitu dia. Artinya sahamnya OpenAI bakal naik lagi. Itu dia. Gimana tuh? Harusnya. Jadi makanya kita kan, saya juga banyak ditanya, gimana Pak nanti? We'll just see, wait and see aja. Kita follow the money. Kita follow the money dari harga sahamnya. Karena sesudah kemarin 27 Januari, kalau saya nggak salah di akhir Januari atau awal Februari, udah langsung ngomong semua. Sam Altman udah ngomong, oke, kalau yang OpenAI ngomong biasa, wajar. Nih, saya kasih tahu aja ya. Jangankan di Amerika, di Cina aja semua panik. Panik dalam arti positif. Panik ada. Maksudnya apa? Tiba-tiba dong, bukan tiba-tiba, Alibaba udah bikin AI udah lama. Dia mungkin belum ngeluarin, begitu DeepSeek keluar dia langsung ngeluarin Qwen 2.5 Max. Langsung dia keluarin. Langsung dia kasih free trial. Apa itu? Itu AI-nya punya si Alibaba dan kemampuannya so far itu nomor 1. Untuk apa? Text to video. Text to animasi. Kemudian ada lagi Kiwi, saya lupa, Kiwi 1,5 itu ya sama dari Cina juga. Sama. Jadi ini sebenarnya sangat exciting sih buat kita ya, karena ngeliat semua jadi pada bangun, jadi rame gitu loh. Itu enak ya. Walaupun nantinya kita nggak tahu gimana, apa nanti OpenAI-nya bisa rebound, ya istilah saya dari segi harga saham ntar kelihatannya ya. Bisa rebound atau enggak? We'll see. Karena si OpenAI belum kelihatan lagi nih. Karena dia bilang kan ChatGPT-4, kemudian ntar ada lagi O2 yang ini yang versi kemarin yang mini yang udah ada, tapi yang O2 yang biasa nih, apa itu nanti bisa sebagus yang Tapi paling tidak kehadiran DeepSeek ini membuat dominasi Amerika di AI itu jadi seperti terbantahkan ya. Iya. Nah sekarang yang terjadi justru istilahnya itu demokratisasi AI. Betul, demokratisasi. Intinya semua orang sekarang bisa bikin AI kelihatannya gitu. Iya, betul. Karena memang satu lagi yang kita jangan lupain. Tadi kan yang Bang Anda udah bilang, open source man. Lu bisa ngapa-ngapain API-nya sendiri, bisa bikin sendiri, bisa dimasukin, diaplikasikan ke aplikasi lu sendiri. Ya. Itu dia kan, demokratisasi, betul. Itu. Nah, sekarang kita coba kadang-kadang ada pertanyaan, atau mungkin sering lah ada pertanyaan ya dari user misalkan ya. Ketika misalkan kita ya berbagi informasi, kan, baik ke ChatGPT maupun DeepSeek, atau bahkan curhat lah gitu kan ya. Itu sebenarnya gitu kan, si AI ini itu menyimpan data kita nggak sih, atau informasi yang kita sampaikan itu nggak sih? Soalnya kan kalau itu tersimpan, ya berarti kan dia mempergunakan informasi yang kita berikan ya. Dan ini kan bisa relate dengan masalah security, masalah keamanan gitu kan. Ya. Saya baca tuh di Amerika, pemerintah Amerika udah memban kan ya, DeepSeek udah di-ban. Karena dituduh resmi ya, dituduh bahwa itu cara China untuk meng-grab informasi ya dari warga negara Amerika. Nah, padahal sebenarnya ChatGPT kan mungkin juga melakukan hal yang sama, mungkin ya. Nah ini gimana menurut Bang Yudi nih sebenarnya masalah security di situ? Yang tadi saya bilang itu bahwa Microsoft gitu kan bilang, kamu nyuri data saya dari OpenAI, kata DeepSeek. Oh iya,
Iya iya. Emang kamu ngambil data dari mana? Habis itu nggak bisa ngomong OpenAI. Karena memang si OpenAI itu waktu nge-training data dari internet itu without our consent, data saya dipakai, data Bang Anda dipakai, data siapa dipakai, tanpa persetujuan kita juga. Makanya akhirnya tuntutan itu plagiarism atau apapun itu berhenti. Karena apa? Kalau diterusin ya kena sendiri ke OpenAI-nya. Memang mereka ngelatihnya seperti itu, sementara DeepSeek juga ngambil dari OpenAI. Jadi artinya kita sebagai user nih ya, apakah kita harus membatasi juga informasi yang kita berikan ke situ? Oh iya, iya. Iya. Cuman masalahnya gini, kita hidup di dunia digital, kasarnya gini deh. Saya orangnya parno misalnya, saya nggak mau Sherlock sama aplikasi atau di handphone saya nggak mau. Akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain men. Pakai Gojek nggak bisa, order GoFood nggak bisa, even Tokopedia nggak bisa gitu loh. Udah nggak bisa dihindarin. Betul masalah privacy. Tapi ada hal-hal yang memang akhirnya kita give up karena memang nggak bisa gitu loh. Memang harus kayak kita tadi gitu kan di ChatGPT atau di DeepSeek mungkin kan. Mungkin kita harus batasi, cuman kadang-kadang ya itu tadi Perlu ya. Nah, gitu. Mungkin misalkan ada pengguna yang aduh ini butuh pertimbangan nih. Ya. Ya, hidup mati nih. Iya. Gitu kan. Heeh. Ya kan? Heeh. Nah, terpaksa dia harus memberikan data yang sebenarnya itu sangat privacy. Iya. Ya kan? Nah, jadi nggak bisa dihindari ya. Nggak bisa dihindarin, even nggak bisa dihindarin. Ya contoh yang paling gampang aja, sebenarnya kehidupan kita udah berbahaya kok tiap hari. Even dengan kita posting kegiatan kita di sosmed, kelihatannya kan seru-seruan kan. Iya. Tapi kalau ada orang pengen jahat, pengen maling, dia tahu kan, dia tahu semua schedule kita. Cuman dengan cara apa? Oh tiap pagi dia lari, jalannya ke sini. Tiap siang dia ngapain? Oh posting makanan, oh dia makan. Tiap sore dia ngapain? Hari ini dia ngapain? Tanggal 1 dia ngapain? Tanggal 3 ngapain? Cuman dengan kita posting di sosmed, maling udah tahu kapan gua harus nyolong. Ya nggak bisa dihindarin. Mau dilarang posting sosial media? Ada, banyak. Ya, terus kita mau ngapain? Ya welcome to digital world gitu loh. Memang nggak bisa dihindarin. Memang harusnya ada aturan perlindungan data pribadi seperti di Eropa. Tapi even Amerika belum punya, ya kita pasti juga belum punya gitu loh. Tapi di Eropa udah ada. Tapi di kita belum. Perlindungan data pribadi untuk citizen ya, untuk orang. Artinya ketika kita menggunakan kedua tools tadi, Betul. Ya itu memang keniscayaan ya. Iya. Masalah kerahasiaan data itu nggak bisa dijamin. Nggak bisa dijamin. Gitu. Oke. Jadi tergantung lagi ke masing-masing ya. Iya. Apakah memang ingin rahasianya tersimpan? Ya udah kalau begitu jangan minta saran ke ChatGPT itu atau DeepSeek ya. Iya. Minta saran aja ke Bang Yudi gitu ya. Ya. Daripada datanya kalau Bang Yudi kan sih disimpan ya. Bisa amanah menjaga namanya informasi ya. Iya. Atau kita di compartmentalize aja bahwa oke, kita kalau di ChatGPT atau DeepSeek kita nanya pertanyaan apa sesuatu yang profesional, minta bikinin artikel ya kan, minta bikinin tesis, minta bikinin apa gitu kan, yang sama sekali nggak ada hubungan langsung secara personal gitu kan, atau berhubungannya adalah secara profesional gitu. Itu aja sih. Oke, jadi masalah security memang ya itu masalah. Ya itu di kita sendiri ya sebagai pengguna untuk pinter-pinter ya bagaimana kita menggunakan tools itu.